mengambil hikmah dan juga to realize, menyadari apa yang terbaik buat Mbak Vena Melinda. Nyai sudah menyampaikan ke Mbak Vena. Ya, pertama-tama Nyai ucapkan rasa ikut prihatin yang sangat mendalam atas peristiwa yang dialami my lovely sister Mbak Vena Melinda. Yakin dan percaya semua adalah qadarullah dari Allah SWT, takdir Allah yang harus kita jalani dan harus kita ambil hikmah. Dan jangan khawatir, dengan adanya cobaan, Nyai yakin dan percaya seperti yang Nyai alami, Allah berarti sayang sama kita. Dan buat Nyai pribadi, atas tadi pertanyaan dari Mas tentang KDRT, karena Nyai juga salah satu victim ya, mengalami sendiri KDRT verbal dan nonverbal dan juga perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suami Nyai, itu sangat sakit Mas, sangat sakit dan tidak bisa ditolerin ya. Hingga kita kan selalu intens komunikasi sama Mbak Vena Melinda. Nyai menyampaikan kalau KDRT itu merupakan habit ya, karakter. Apalagi ternyata Mbak Vena sudah mengalaminya 3 bulan gitu. Persis yang Nyai alami. Nyai pendem akumulasi berbulan-bulan rasa sakit itu Nyai tahan-tahanin. Tapi ternyata bukannya perubahan yang diambil oleh pasangan kita, tapi ternyata malah kita lebih disepelekan. Nah, jadi buat mbakku sayang, Mbak Vena, ya semoga bisa mengambil hikmah dan juga to realize, menyadari apa yang terbaik buat Mbak Vena Melinda. Nyai sudah menyampaikan ke Mbak Vena, jadi kita intens ya untuk WA-nya. Nyai bilang, Mbak, kalau misalnya sampai kalau benar-benar sayang tuh nggak akan mungkin KDRT. Kalau sampai minta maaf, nyembah-nyembah, mohon maaf, itu topeng. Kalau menurut pengalaman pribadinya iya, itu hanyalah topeng karena udah merupakan karakter atau habit gitu. Terus ya, Nyai sebelum ngomong ini juga Nyai sudah menyampaikan ke Mbak Vena, mbakku sayang, Nyai mohon izin kalau misalnya ada teman media yang menanyakan apakah diperkenankan Nyai untuk menyampaikan apa adanya. Oh iya, nggak apa-apa sis gitu. Terus ya Nyai sampaikan kalau yang bersangkutan, mbakku sayang tuh sudah menyampaikan akan menggugat cerai gitu. Aku akan urus perceraian sis gitu, mohon doanya ya gitu. Terus Nyai nyampein, oh iya Nyai pasti akan selalu doain, karena Nyai tahu bener sakitnya KDRT, sakitnya disepelekan seperti itu. Berarti artinya memang intens, sering jauh mungkin sebelum kasus ini mencuat, Nyai sendiri intens sering komunikasi bareng sama Mbak Vena gitu nih. Iya, makanya Nyai sangat kaget. Terakhir Mbak Vena juga Mas Ferry kan memberikan kado, mengucapkan happy birthday video selamat ulang tahun kepada Nyai langsung dari Hong Kong. Itu di malam tahun baru karena Nyai barusan ulang tahun. Terus jadi Nyai nggak menyangkanya tuh di dalam video itu tuh saking suatu video yang sangat romantis yang disampaikan dari Mbak Vena dan juga Mas Ferry, mengucapkan selamat ulang tahun buat Nyai, mendoakan juga supaya Nyai cepat dapat jodoh gitu ya. Tapi ternyata beberapa hari setelah memberikan video itu ke Nyai, malah KDRT. Jadi amat sangat tidak menyangka. Dan Nyai sangat salut kepada Mbak Vena ku sayang, udah bisa tahan selama 3 bulan terakhir. Ternyata kan KDRT itu udah terjadi gitu. Tapi Nyai sendiri mengenal nggak artinya dengan Ferry? Mengingat kan Nyai juga lumayan lama di dunia entertain gitu, artinya begitupun juga Mas Ferry yang udah lumayan lama juga. Mengenal nggak sosok Ferry itu yang seorang
bisa dibilang mungkin saat ini diduga sebagai pria atau suami yang suka melakukan kekerasan. Kalau Nyai sih nggak menyangka ya Mas ya, karena Nyai ketika beberapa kali ketemu Mas Ferry dan juga Mbak Vena kan kelihatannya romantis, terus humble, penyayang, terus friendly, sebagai teman juga ramah gitu ya, sopan. Makanya sangat nggak menyangka. Sampai pada saat kejadian itu kan ya sempat komentar di kolom Instagramnya Mas Ferry, ternyata udah dihapus postingannya. Nyai menyampaikan di situ, Mas kenapa kok tega menyakiti my lovely sister Mbak Vena gitu, kok jahat banget sih Mas gitu. Ternyata udah dihapus postingannya. Nah terus udah gitu ya, kalau misalnya melihat notabene track record, kalau Nyai selama Mbak Vena bahagia dan juga apa yang pernah disampaikan Mbak Vena ke Nyai, kan pernah Nyai tanyakan di salah satu podcast Nyai ya, apa sih yang melatar belakangi turning point Mbak Vena tuh jadi jatuh cinta sama Mas Ferry. Mbak Vena menyampaikan ke Nyai kalau turning pointnya adalah ketika Abi Ferry sholat jamaah maghrib gitu ya. Disitulah Mbak Vena menjadi jatuh cinta, terenyuh, terus mendengar tajwidnya bagus gitu ya. Jadi itu yang membuat Mbak Vena jatuh cinta. Persis sama dengan yang Nyai alami. Nyai jatuh cinta kepada mantan suami itu kan karena pendekatan agama, karena dalil-dalil agama yang selalu disampaikan ke Nyai, tapi kan berbanding terbalik dengan apa yang akhirnya Nyai alami gitu. Jadi sangat disayangkan kenapa Mas Ferry begitu tega sama Mbak Vena. Dan juga Mbak Vena menyampaikan ketika di kantor polisi kan Mas Ferry bilang bukan saya pelakunya loh, itu kok bisa setega itu lagi gitu, udah melakukan bilang nggak melakukan gitu, padahal udah sampai amat sangat parah ya, sampai mengeluarkan darah itu kan nggak main-main, itu sakit Mas. Nyai ini kan kemarin kalau nggak salah itu udah di statusnya udah dinaikkan sebagai tersangka Ferry Irawan gitu, dan Nyai sendiri artinya menyarankan nggak, artinya memang keputusan untuk bercerai, artinya menggugat cerai dari Mbak Vena itu langkah suatu langkah yang tepat gitu menurutnya? Kalau sebenarnya nggak mau terlalu indip ya. Semua keputusan itu ada di tangan Mbak Vena Melinda, karena Mbak Vena Melinda sendiri yang menjalani kehidupan. Tapi sebelum Nyai memberikan suatu masukan, ternyata Mbak Vena sendiri udah WA ke Nyai kalau akan mengurus perceraian gitu. Jadi ya apapun yang my lovely sister ambil, Nyai support gitu. Dan Nyai juga tidak henti-hentinya, seperti semalam kan malam Jumat ya, Nyai khususon mendoakan buat kesehatan Mbak Vena, baik lahir maupun batin, kebahagiaan dan juga keadilan. Karena Nyai tahu sekarang Mbak Vena memperjuangkan keadilan, dan mohon supaya Bang Hotman bisa memperjuangkan hak-hak keadilan Mbak Vena sebaik mungkin, supaya tidak terjadi KDRT untuk semua wanita di luar sana gitu, karena amat sangat tidak adil dan amat sangat menyakitkan. Jadi kalau melihat dari flashback ke belakang, kedua pasangan ini kan bisa dibilang dicap pasangan yang bucin gitu, terus tiba-tiba akhirnya mencuat kasus ini gitu. Ini ya bisa dibilang hal yang ini nggak sih, mustahil gitu, maksudnya sampai akhirnya terjadi kekerasan segala macam kayak gitu. Bahkan katanya udah pernah mengalami sampai 3 bulan sebelum kejadian itu. Yang sendiri nyangka nggak sih kalau pasangan bucin ini ternyata endingnya seperti ini gitu? Nggak menyangka sama sekali Mas gitu, karena Nyai sangat sebenarnya udah sangat happy ya. Jadi ketikanya mendapatkan ujian cobaan pernikahan yang gagal, mengalami KDRT, mengalami perselingkuhan juga, apalagi perselingkuhannya kalau Nyai itu mantan dengan WTS ya, jadi sangat lebih menyakitkan. Itu sangat tidak menyangka ketika melihat my lovely sister Mbak Vena dengan Mas Ferry itu udah Nyai pikir
couple goals yang bagus gitu. Saling menyayangi, mencintai, bucin, happy happy terus ya kalau kita lihat di media maupun di medsos pribadinya, tapi ternyata berbanding terbalik. Jadi ya optika mindalik ya sangat disayangkan. Terakhir doanya mungkin untuk Mbak Vena dari Nyai. Ya, insya Allah besok Nyai mau silaturahmi ke rumah Mbak Vena, udah janjian. Nyai pengen bisa cepet-cepet meluk Mbak Vena. Mudah-mudahan Mbak Vena selalu diberikan kekuatan, ketegaran, dan yang penting keselamatan. Jangan telat maem. Kan Mbak Vena bilang asam lambungnya naik, jadi jangan telat maem. Apapun yang dipikirkan, yang paling penting kesehatan fisik dulu. Insya Allah jika kesehatan fisiknya sudah baik, kita bisa berpikir jernih, kita bisa kuat dalam menghadapi masalah yang sekarang Mbak Vena alami. I love you so much, my lovely sister. See you. Bye. Oke. Ke sini. Iya, terima kasih. Untuk Ferry Irawan sampai dengan saat ini dia itu tidak tinggal di sini, tidak tinggal di sini. Walaupun dari dulu sejak merit pun nggak tinggal di sini, hanya ibunya saja yang tinggal di sini. Tapi PLT sendiri pernah bertemu sama Mas Ferry nggak? Sesekali, tapi dia tidak pernah sosialisasi di masyarakat. Di sini itu hanya berkunjung ke orang tua. Mungkin posisi mami sendiri ada nggak sih PLT sekarang gitu? Kalau posisi ibunya itu 3 atau 4 bulan yang lalu habis operasi, sekarang dibawa ke sama anaknya yang perempuan. Operasi apa tuh berarti? Saya tidak tahu, kebetulan yang keluarga ya yang operasi. Berarti yang tinggal di rumah sini siapa Pak? Hanya adiknya si Ari. Mas Ari dengan keluarga berarti ya? Iya. Nah PLT kan pernah bertemu sama Mas Ferry nih, buat PLT sendiri Mas Ferry seperti apa? Kalau beliau itu ya biasa-biasa aja untuk kunjungan. Kalau kesini kan hanya berkunjung biasa ya, nggak pernah lama-lama. Kebetulan tinggal nggak di sini, tinggalnya nggak tahu di mana. Di sini hanya berkunjung ke orang tua. Jadi RT sendiri nggak kurang begitu mengenal dengan sosok Ferry Irawan. Kalau untuk Ferry Irawan nggak begitu mengenal. Kalau untuk kayak keluarga lain saya mengenal. Maklum, kebetulan dia seorang artis, jarang dia kesini hanya berkunjung orang tua, sebentar balik lagi. Gitu aja. Apalagi kan bisa dibilang Ferry ini kan tinggal di Jakarta. Iya. Tapi emang benar sama sekali tidak di sini ya, berarti dari awal ya. Dari awal tidak di sini. Tapi RT sendiri tahu nggak Teh? Mungkin keberadaan Ferry Irawan di mana? Mungkin tahu dari adiknya atau apa gitu. Sampai dengan hari ini saya juga dengar dari media atau diviralkan ya, katanya ada masalah kayak ADART ya. Kebetulan nggak pernah ada di sini. Ibunya pun nggak di sini. Sejak operasi itu dibawa anaknya. Berarti di sini benar-benar cuma Mas Ari aja? Mas Ari aja sama istrinya. Dikenal dengan ibaratnya dengan kata miskin kata netizen. Mas miskin apakah di Mas Ferry sendiri? Kan rumahnya kan lumayan bagus ya. Kita menurut PRT sendiri kita sendiri seperti apa? Karena nggak pernah bersosialisasi, jadi saya sendiri nggak tahu ya. Meritnya pun nggak di sini, ya nggak di sini. Yang saya tahu persis ya orang tuanya itu. Kalau Ferry-nya jarang ke sini hanya berkunjung sesaat balik lagi, gitu aja. Tapi Vena sendiri pernah diajak ke sini nggak PRT? Yang PRT tahu nih. Kalau ke sini kan nggak pernah lapor RT, Oh. jadi dia masuk, balik pulang hanya kata tetangga sebentar balik, udah gitu aja. Oke. Sip. Tapi kan kadang suka minta donasi juga kan kalau di Instagram. Tapi emang semiskin apa sih Ferry kan? Kalau menurut PRT gitu, kalau keluarganya itu. Kalau menurut saya keluarganya cukup baik ya kalau untuk ibunya ya.
Kebetulan beliau juga suka santunan, kalau ada butuh apa-apa. Kebetulan saya pengurus yayasan ya, minta anak-anak yatim. Seperti beberapa bulan yang lalu, habis operasi dia minta doanya anak-anak yatim, minta kesembuhan. Seperti itu aja sih. Bisa dibilang cukup berada lah ya keluarganya. Kalau untuk Ferry saya nggak tahu sama sekali, rumahnya di mana nggak tahu. Kalau orang tuanya saya tahu, kebetulan warga saya. Maksudnya orang tuanya cukup berada juga. Lumayan, kebetulan ya tinggal di klaster. Dulu yang bangun pun itu mantunya kan, itu kan pengembang rumah juga itu mantunya. Sip. Terima kasih banyak Pak.